Silakan duduk. Apa kabar saudara? Ya, saya di sini bukan tamu, saya keluarga. Saya datang sebagai seorang anak. Ya, dan saya percaya ada sesuatu yang kita akan terima hari ini. Nah, respon positif tatkala pesan Tuhan menghampiriku. Itu tema yang saya ingin bagikan kepada saudara. Apa itu respon positif? Kalau kata positif berarti kan sesuatu yang punya makna, punya dampak, punya arti buat kita. Kita responi dia dengan positif berarti sesuatu yang sangat bermakna buat kita. Respon positif adalah tanggapan, reaksi, atau umpan balik atau feedback yang menunjukkan penerimaan, pemahaman, dukungan, dan persetujuan terhadap suatu pesan, tindakan, atau gagasan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban yang bersifat pasti, tegas, tentu, serta nyata, dan membangun. Nah, konteks kita hari ini, respon positif terhadap pesan Tuhan ketika menghampiri kita adalah kita mau setuju dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kota yang cukup besar kala itu. Namanya kota Niniwe. Ya, kota Niniwe. Ini salah satu kota pada zaman itu disebut metropolitan. Karena digambarkan dalam Alkitab. Namun, di balik kebesaran kota itu, kekerasan, kejahatan merajalela. Nah, kondisinya digambarkan dalam Yunus 1 ayat 1 dan 2 maupun pasal yang keempat ayat yang ke-11. Alkitab berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi saudara lihat, kondisinya adalah kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ini digambarkan oleh Tuhan sendiri bahwa kota ini sangat jahat. Nah, ayat yang ke-11 dari pasal 4 berkata begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kata lain begini, Tuhan bilang buat Yunus begini, kota ini memang besar, hebat, tapi kalau tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, artinya apa? Kekanak-kanakan. Nah, saudara, mari kita lihat pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke-10. Kita akan lihat bagaimana respon dari kota ini atau kota Niniwe kepada pesan Tuhan. Ayat yang pertama berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Di pasal pertama kan sudah bilang, suara Tuhan datang kepada dia, sekarang untuk kedua kalinya. Ayat yang kedua berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya.
3 hari perjalanan luasnya. Jadi ini kota yang cukup besar. Nah, kira-kira apa pesan Tuhan kepada kota ini? Perhatikan ayat yang keempat. Yunus pun bertindak. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota. Kota itu sehari perjalanan jauhnya. Perjalanan dalam arti bahwa tempatnya masuk dalam kota untuk menyampaikan pesan Tuhan. Lalu berseru. Perhatikan baik. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi Yunus datang kepada kota Niniwe untuk membawa sebuah pesan, bukan transformasi, bukan pemulihan, tetapi Alkitab berkata 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Apa itu ditunggang balikan? Ini bukan berita baik, saudara. Ini bukan beritanya, wah asik, kita akan melihat bagaimana kemakmuran terjadi kota ini. Dengar, Tuhan yang melakukan verifikasinya, bukan manusia. Jadi datanya akurat. Tuhan yang mengetahui bahwa kondisi kota itu sangat jahat. Sehingga beritanya kepada kota adalah begini, 40 hari lagi aku akan menunggang balikan kota itu. Ditunggang balikan artinya begini, dihancurkan secara total, dibinasakan atau diubahkan secara drastis. Seperti keadaan suatu yang porak-poranda. Nah, saudara, ada 3, saya belum sampai yang lain, tapi mungkin sementara waktu saya dapatkan itu. Pernah pesan Tuhan kepada dunia ini, Tuhan akan membinasakannya. Ternyata hanya satu keluarga yang meresponinya, yaitu Nuh. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh dunia dihabiskan. Tinggal Nuh dan keluarganya. Kota yang kedua yang mendapatkan ancaman yang sama untuk dibinasakan namanya Sodom dan Gomora. Tetapi di kota itu tidak ada yang meresponi panggilan atau suara Tuhan itu. Saudara dengar, Lot selamat bukan karena Lot meresponinya, tapi Tuhan yang membawa dia keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Kota Sodom dan Gomora hancur. Tapi untuk satu kota ini, pesan yang begitu ngeri, namun endingnya luar biasa. Nah, mari kita lihat. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana respon mereka ketika pesan Tuhan itu datang kepada mereka? Atau kembali ke judulnya begini, tatkala pesan Tuhan datang atau menghampiri mereka, apa responnya? Ternyata responnya sangat positif. Ayat yang kelima berkata begini, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Perhatikan baik. Respon mereka adalah cari Tuhan. Bukan mencari keselamatan dengan cara duniawi. Tetapi respon mereka adalah begini. Kembali meresponi Tuhan. Karena pesannya datang dari Tuhan. Responnya harus kepada Tuhan. Kadangkala kita begini, pesannya dari Tuhan kita terima, kita tidak meresponi Tuhan. Tapi kita selalu memikirkan alternatif yang lain. Bisa nangkap saudara? Nah akhirnya apa? Tidak connect, seharusnya pintunya terbuka, tertutup. Bahkan bukan hanya tertutup, jurang disiapkan di depan. Apakah Tuhan yang siapkan jurang itu? Tidak. Kitalah yang membuat keputusan yang salah. Tapi perhatikan kota Niniwe. Apa yang mereka lakukan? Mereka percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kain kabung itu mungkin seperti kain karanggone. Lalu mereka pakai, jadi lupakan semua kebesaran mereka. Semua kegegahan itu dilupakan. Jadi mereka merendahkan diri. Nah, saudara perhatikan. Dasarnya adalah percaya kepada Allah.
Respon mereka karena mereka percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Mereka percaya bahwa semua nubuatan pasti terjadi. Katakan amin. Mereka mampu mendefinisikan pesan Tuhan itu. Nah, ketika berita datang kepada dunia ini, hanya satu orang yang mampu mendefinisikan, namanya Nuh. Itu sebabnya Nuh selamat, keluarganya selamat, karena dia mampu mendefinisikannya. Nah, ketika datang pada Niniwe, kenapa kota itu akhirnya diselamatkan dan mereka semua selamat? Karena kemampuan mendefinisikan pesan Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk mendefinisikan pesan Tuhan. Untuk mendefinisikannya tidak boleh kita bawa Tuhan itu datang pada kita, lalu dia beradaptasi dengan kita, menyesuaikan diri dengan kita. Itu keliru. Kita mesti masuk ke sana, kita menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau, beradaptasi dengan dia. Dan itu yang dilakukan oleh kota Niniwe. Makanya Tuhan kagum dengan mereka. Perhatikan tadi di ayat yang ke-11 dari pasal 4 tadi dibilang gini. Bagaimana saya tidak mengasihi mereka. Tuhan sedang bilang begini. Kasihku kepada setiap orang. Bukan hanya buat Israel. Tapi siapa saja. Termasuk orang di Maluku. Orang di Ambon. Orang di Kei. Yang penting respon kepada dia. Connect dengan Tuhan. Kita terima berkatnya. Haleluya. Nah, mari kita lihat lagi. Terus ayat yang ke-6. Jadi dasarnya tadi percaya dulu. Lalu dia mulai mereka menjabarkannya dengan tindakan mereka. Ayat yang ke-6 berkata ini. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe. Lihat nih. Turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Di sini yang kita belajar begini, respon kita kepada Tuhan secara positif itu mulai dari sini, dari hati, dari hati. Sikap merendah kepada Tuhan serendah-rendahnya mereka lakukan. Inilah kerendahan hati yang dia ungkapkan bahwa Tuhan, apa yang kau perintahkan atau apa yang kau sampaikan pasti terjadi. Dan yang saya bisa lakukan adalah begini, merendah di hadapan Tuhan. Dan memohonkan pertolongan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya. Orang memaklumkan. Dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ayat yang ke-8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Perintah raja kepada kota ini adalah mereka harus berpuasa. Mereka harus berseru dengan suara yang keras. Bukan hanya mereka, tetapi semua ternak-ternak. Dan ini pasti puasa terhebat, terdahsyat, dan teraneh di dunia. Kalau raja bilang ini, seluruh rakyat mari kita berpuasa. Dapat diterima. Karena itu hubungan dengan manusia. Tapi perintah yang berikut adalah begini. Semua hewan harus ikut puasa. Bayangkan. Bapak John punya anjing tiba-tiba tanya begini. Ada apa hari ini tuanku? Kok mendadak? Ada pemberitahuan tadi malam WA kak, apakah kasih tahu kak?
Tadi malam ajak ketong rapat sama-sama gitu. Bahwa besok kita puasa, kondisinya seperti ini. Terima atau tidak? Tetap terima. Ini keputusan, ini perintah. Mungkin domba di kambing domba atau sapi atau lembu di kandang satu, di terik sebelah makan, puasa. Apa yang terjadi dengan manusia kok kita ikut berpuasa? Tapi memang ini penting juga sih. Mau terima pesannya, unity itu penting. Kadangkala ketong hanya menuntut yang di atas. Itu kan bagian dong tuh pengerja-pengerja. Seharusnya kita terlibat sama-sama. Amin. Tapi juga seharusnya bangsa kita mesti mengerti. Kalau bangsa kita ambil tindakan cari Tuhan, pasti dipulihkan. Cari siapapun tidak akan memberikan solusi bagi bangsa kita. Tapi saya percaya solusi itu datang dari Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Bangsa kita masih lumayan. Tidak seperti Niniwe. Tuhan bilang begini, 40 hari lagi aku akan tunggang balikan. Ini bukan rekayasa manusia. Ini pencipta alam semesta yang berkata. Tetapi dengar ini. Pesan Tuhan diresponi dengan cara yang benar. Dengan cara yang positif. Kita akan lihat Tuhan akan memulihkan. Respon kota Niniwe adalah pertobatan, doa, dan puasa. Tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Katakan sama-sama sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, itu kuncinya. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa dengan sungguh-sungguh, kerja dengan sungguh-sungguh, masak dengan sungguh-sungguh, atur apa saja dengan sungguh-sungguh. Saudara, itulah sebabnya kita tidak bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa mengubah reaksi kita. Dan reaksi yang benar dapat mengubah keadaan itu. Dengar sekali lagi, ini saya buat penekanan. Bukan Yunus yang buat pesan itu bahwa kamu akan ditunggang balikan, bukan. Yunus hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah memutuskan, siapa yang bisa membatalkan? Kedaulatan Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, pasti terjadi. Dan itu sudah terbukti. Betul ya? Jadi bangsa ini betul-betul, atau kota ini betul-betul mengerti sekali. Lalu tindakan mereka, kan tadi dia bilang begini, mereka mesti berseru dengan keras. Saudara tahu begini, ini bukan berseru dengan keras karena saya mau bilang begini. Kalau beritanya begini, 40 hari lagi ekonomimu akan mengalami gangguan, tidak stabil. Kita bilang, oh kalau gitu kita coba antisipasi dengan cara lain. 40 hari lagi keamanan kota ini tidak kondusif. Oke, kalau begitu kita cari alternatif yang lain. Tapi Tuhan bilang begini, ditunggang balikan berarti tidak ada alternatif yang lain untuk selamat. Jadi waktu Raja bilang begini, semua kita mesti berseru dengan keras. Artinya apa? Mengerang kematian di depan mata. Terus begini, Tuhan janganlah, janganlah. Saya bisa. Dia mesti menangis sungguh-sungguh Tuhan. Nah, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Pernyataannya mereka begini. Siapa tahu, jadi mereka berseru tadi, mereka berpuasa, baik orang dewasa, bangsawan, anak-anak, ternaknya semua berpuasa. Lalu motivasinya begini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, ayat ini
mereka sedang tidak berharap begini, Tuhan kalau beta berpuasa, itu kan saya mesti terima haknya dong, saya mesti terima imbalannya, kan saya sudah berpuasa. Oh tidak. Tapi pernyataan mereka begini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Nah, pernyataan dari ayat ini bukan pernyataan pesimis, tapi pernyataan sebuah kepercayaan. Ayat yang kelima tadi dibilang apa? Mereka percaya kepada Allah sehingga mereka mengumumkan puasa. Nah, mereka percaya, pertama, mereka percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Siapa tahu Tuhan berbalik? Karena kita percaya Tuhan itu benar-benar ada. Amin. Kedua, karena mereka percaya tentang kedahsyatan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu mereka sangat percaya. Kalau Tuhan memutuskan untuk membinasakan, pasti binasa. Tetapi mereka juga percaya bahwa ada kedaulatan Allah. Artinya begini, Tuhan memutuskan tapi Tuhan juga bisa membatalkan kok. Kalau kita sungguh-sungguh. Dan yang keempat, mereka percaya bahwa ada kasih dan kemurahan. Tuhan itu memang dia bisa membalas kejahatan kita. Tapi dia tidak pernah pendendam. Mazmur 103, dia bilang gini, dia mengingat kita ini siapa? Kita ini debu. Itulah sebabnya kemampuan kita rapuh, kita tidak ada apa-apanya. Namun yang kita punya begini, merendah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menolong kita. Dengar saudaraku, saya percaya kondisi kita berbeda dengan Niniwe. Kalau kota Niniwe dibilang gini, kejahatannya, kekerasan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Konteks kita hari ini, kita kebanyakan kita adalah orang percaya. Amin. Amin. Pasti beritanya Tuhan tidak menunggang balikan pribadimu, keluargamu, usahamu dan lain sebagainya. Mungkin persoalan yang sudah alami biasa. Tapi kenapa sampai kita begitu jauh? Sampai kita tidak pernah melihat pertolongan. Karena responmu mungkin terlalu jauh juga. Responmu adalah negatif. Saudara mungkin pandang seperti ini. Tuhan kok jahat ya? Bukankah saya sudah setia? Dengar, semua pesan Tuhan yang datang kepada kita, tujuannya adalah membawa kita naik ke level yang berikutnya. Naik ke level berikutnya. Jangan pernah berkata atau berpikir bahwa semua proses itu selesai. Kayaknya ini cukup. Tidak. Tuhan selalu membawa kita untuk level yang berikut. Itulah sebabnya pesan Tuhan datang kepada kita. Hendaklah kita meresponi dengan baik. Dengar ini. Kasih Bapa itu melimpah buat kita selama kita meresponi dia. Yang jahat saja dipulihkan. Apalagi saudara hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Hari ini, ayo. Mungkin kita di posisi yang salah. Kembali pada posisi yang benar. Setuju dengan Tuhan. Lanjut. Perhatikan ini kalimat satu nih. Bisa ditunjukkan. Respon yang benar. Mendatangkan keselamatan. Bahkan dapat menembusi ruang-ruang ketidakmungkinan. Tidak mungkin kota itu diselamatkan. Tidak mungkin dipulihkan. Tidak mungkin. Tetapi respon yang benar, respon yang positif. Tidak hanya mendatangkan keselamatan. Tetapi ruang-ruang ketidakmungkin terbuka. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu saya ingin meresponi satu gerbang namanya education atau pendidikan. Memulainya saya dengan istri ikut konferensi pendidikan di Bandung. Waktu kita pulang kami ke bandara pas ketemu dengan ahli pendidikan dari Surabaya.
Kita dekati dia, kita, halo Pak, Bapak yang kasih materi buat kami. Oh ya, Bapak Ibu dari mana? Oh ya, kami dari Maluku, tapi di kotanya kami adalah kota Tual. Bapak Ibu mau buka sekolah ya? Iya Pak. Perkataannya apa? Buka sekolah, bangun yang berkualitas. Jangan bikin kotor kota, akhirnya pemerintah mesti terlibat di dalamnya. Kata jangan bikin kotor kota mengganggu kami. Lalu kita ini kan tidak punya pengalaman dalam dunia pendidikan, dalam hal memulainya. Tetapi berita itu memotivasi kita. Kita mencobanya, mulai kita bangun TK-nya. Pak Joni Heriawan datang, saya tanya begini, Pak Joni gimana nih? Ini kita sudah mulai nih. Aduh, beliau buat pernyataan-pernyataan yang membuat saya berpikir lagi seperti ini. Saya tidak bisa mundur lagi, saya mesti satu saja adalah maju. Tetapi saya mulai menemukan orang yang tepat. Puji Tuhan, sekolah kita merupakan salah satu sekolah sangat baru di kota Tual. Tapi lumayan diperhitungkan. Beberapa anak kita, saudara, memang belum sampai ke tingkat nasional, apalagi internasional. Tetapi buat saya step by step, tahap demi tahap itu penting. Dan saya belajar untuk bersyukur untuk itu. Jangan tunggu di atas baru bersyukur. Enggak, langkah demi langkah. Mulai mereka kemarin ikut olimpiade, matematika, IPA. Ada 6 anak yang dari Menora akan ikut ke tingkat provinsi. Saudara, saya dengar itu saya nangis, bilang Tuhan ada tanda. Ada tanda. Memang ada yang saya belum bisa bersaksi karena pengumumannya nanti tanggal 31. Kalau sekiranya dia yang dapat maka mewakili Maluku, Provinsi Maluku, SD Menora Tual mewakili Provinsi Maluku untuk ikut lomba 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Betulkah? Tapi persoalannya nanti tanggal 31. Jadi nanti jangan tepuk tangan dulu. Nanti kayak berikut tepuk tangan. Tapi direktur saya ini untuk kedua kali. Tahun lalu terpilih, tahun ini juga terpilih. Dia akan berangkat ke Oktober ke Jakarta, lalu nanti lanjut ke Malaysia, lalu dia yang presentasikan tentang pendidikan di depan para dosen-dosen internasional. Itu untuk kedua kali dan bukan ini acak-acak, cika, oh tidak. Melalui tes-tes akhirnya dia yang tembus. Nah, dari kota kecil saya berharap Tual to all. Tual, konteksnya harus Tual, konsepnya harus Tual. Cukup dulu. Baik. Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Perbuatan kita simpan dulu. Saya langsung lihat bagaimana Tuhan menyesal. Kata menyesal, perhatikan dari kata nekem, yaitu menyesal atau menghibur diri. Nah, menghibur diri seperti begini. Misalnya bapak-bapak marah dengan anaknya lalu mengancam dia, kalau kamu tidak naik kelas, kamu tidak akan dapat hadiah. Terus dia berjuang, terus bilang, baik juga. Dia dengar beta bilang. Jadi Tuhan waktu itu sudah keras, 40 hari lagi aku akan menunggang balikan. Tapi ketika kota itu betul-betul mereka bertobat, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh, mereka mohon ampun, Tuhan bilang gini, wah ternyata mereka mau bertobat sungguh-sungguh.
Akhirnya Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Nah, karena memang Tuhan itu tidak mau kematian orang fasik, Tuhan mau orang itu mesti hidup dalam Kristus. Oke, sampai di sini kita lihat bahwa tindakan kota Niniwe, raja dan rakyat bahkan ternak-ternak adalah mereka pakai kain kabung, mereka berpuasa, mereka berdoa. Buat saya itu masih pola. Sebab saudara berdoa tanpa prinsip tidak bisa. Jadi kita mesti menemukan apa prinsipnya. Kenapa sampai mereka berpuasa dan Tuhan dengar? Kenapa mereka berdoa dan Tuhan dengar? Berarti prinsipnya yang mesti kita temukan. Betul ya? Karena kadang-kala kita hanya begini. Wah, mereka berdoa puasa ya. Pemulihan luar biasa. Akhirnya kita ikut tiru. Jadi yang kita ikut polanya, bukan kita ikut prinsipnya. Lalu, loh kenapa tidak terjadi apa-apa? Sebab pola yang kita tiru, bukan prinsip. Nah, sekarang kita akan temukan. Apa sebenarnya prinsipnya? Prinsipnya adalah pertama, harus percaya. Harus percaya. Kedua adalah mesti takut Tuhan. Artinya mereka menghormati Tuhan. Berita itu datang, ayat yang kelima begini, mereka percaya kepada Allah. Jadi harus setiap kali pesan datang kepada kita, respon kita begini, saya percaya. Saya mau hormati Tuhan karena itu suaranya suara Tuhan. Lalu kalau ada dosa yang mesti diselesaikan. Pertobatan sungguh-sungguh. Artinya begini, kembali kepada jalannya. Tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Nah, konteks kita adalah begini. Kenapa kita mesti percaya? Karena kita kenal Dia. Amin. Kenapa kita harus hormati Dia? Karena kita kenal siapa dirinya. Artinya begini, kita punya pergaulan dengan Dia sudah jauh nih. Mari kita sungguh-sungguh dengan Dia. Itulah yang membuat sampai prinsip inilah yang membuat waktu mereka berpuasa bukan tanpa dasar. Mereka puasa karena mereka percaya Tuhan. Mereka menghormati Tuhan. Mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi ada banyak anak-anak, bukan anak-anak Tuhan. Dia bilang gini, beta ada masalah. Lalu beta mau puasa. Tapi puasa tanpa Yesus, ya tidak ada solusinya. Jadi pertanyaannya bagaimana penerapan buat kita hari ini? Identifikasi semua masalahmu. Lalu mari kita beradaptasi dengan firman Tuhan. Jangan adaptasi dengan cara dunia. Karena Tuhan mau kita berbeda. Amin. Nah, kota Niniwe itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah sebabnya Yesus pun memandangnya dengan sesuatu yang sangat berarti. Matius pasal yang ke-12 ayat 41. Yesus bilang begini, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Memang Yesus sedang bilang buat orang-orang Israel pada waktu itu. Orang-orang Niniwe lebih baik. Karena Yunus ngomong dong bertobat. Hari ini beta lebih dari Yunus ada di sini nih. Katakan begini, hari ini firman Allah di tangan saudara, kenapa tidak percaya? Halo? Itu yang dimaksudkan. Tapi mari saya baca di terjemahan sederhana Indonesia. Dibilang begini, pada hari pengadilan penduduk kota Niniwe akan berdiri untuk bersaksi melawan kalian yang hidup pada zaman ini. Karena waktu Yunus memberitakan pesan Allah kepada mereka, mereka bertobat. Tapi walaupun aku sudah di sini dan aku lebih besar daripada Yunus, kalian tidak mau bertobat. Ulangan 18 ayat 19 berkata begini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban.
Tadi berita yang sangat mengerikan kepada Niniwe, kota Niniwe bertobat dan Tuhan pulihkan. Nah, saya ambil satu contoh kebalikan. Ketika atau tatkala pesan Tuhan menghampiri Raja Yoram. Ya, jadi dalam 2 Raja-Raja pasal 6, pasal yang ke-7 menjelaskan bahwa Raja Aram itu dengan tentara-tentaranya mengepung Israel. Pada waktu itu Israel terbelah 2, kerajaan Yehuda dan Israel, Samaria dan Yerusalem. Nah, kota Samaria itu dikepung. Akhirnya yang terjadi begini, krisis yang begitu hebat. Wow, luar biasa krisisnya. Lalu Elisa, Nabi Allah ini datang kepada Yoram, lalu memberi pesan bahwa besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Nah, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2 bilang gini, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini dalam arti sama seperti yang disampaikan oleh Elisa, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan ayat yang kedua. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu atau Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Akhirnya saudara, peristiwa itu terjadi lewat 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang. Mereka ada di depan pintu gerbang. Lalu mereka bilang begini, kenapa kita di sini saja sampai mati? Kalau kita masuk, kita juga ikut mati karena kelaparan besar. Kalau kita di sini juga tetap mati, lebih baik kita pergi nyebrang ke tentara musuh. Kalaupun kita dibiarkan hidup ya anugerah. Tapi kalaupun kita mati ya sudah tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi ketika mereka ke sana? Allah melakukan sebuah perkara yang ajaib. Semua tentara-tentara Aram itu lari tinggalkan mereka punya harta bendanya, ternak-ternaknya, mereka punya kuda-kuda perang semuanya. Dan seperti yang dibuatkan oleh Elisa, itu terjadi. Dan ajudan yang bilang begini, sekalipun Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, mana mungkin itu terjadi? Raja menempatkan dia di situ untuk melihat, dan dia diinjak-injak dan mati, tidak menikmati apa-apa, seperti yang dibuatkan Alkitab. Jadi gini, belajarlah untuk percaya kepada firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau kepada kita, percayalah. Amin. Karena Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman Allah, kepada perintah akan menerima balasan. Terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, siapa meremehkan ajaran akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa menaatinya akan merasa puas dengan manfaatnya. Haleluya. Jadi respon yang merespon kita itu mendefinisikan apa yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara respon yang positif, maka pasti yang terbaik. Oleh karena itu, supaya kita gampang terkoneksi dengan pesan Tuhan, kita harus tetap memelihara iman kita. Kalimat terakhir, perhatikan baik. Bisa tolong? Nah, pesan Tuhan adalah kabar baik. Jika diresponi dengan baik, maka keadaanmu akan lebih baik. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu, percaya saja. Katakan kiri kanan, percaya saja. Mari tim musik maju ke depan. Tuhan berkati.